Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Host, Bapak Bahrul Ulum, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan kegiatan webinar ini melalui Zoom meeting. Alhamdulillah pada kesempatan ini presenter Bapak Dadan Abdul Rahman telah hadir dalam kegiatan Zoom meeting ini. Beliau pada kesempatan kali ini akan membawakan masalah waris. Kebetulan beliau ini adalah sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Cisayong. Tentunya pada pelajaran agama di SMA itu ada salah satu pokok bahasan tentang waris. Nah, pada kesempatan kali ini beliau, Pak Dadan Abdul Rahman ini akan memberikan sebuah aplikasi, ya, menerangkan, menjelaskan sebuah aplikasi yang tentunya tujuannya adalah mempermudah para ahli waris, ya, dalam menentukan hak-hak waris. Tentunya tujuannya agar para ahli waris itu tidak terjadi satu kekacauan, ya, karena ilmu waris ini adalah ilmu agama, ya, yang diturunkan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, dan tentunya bertujuan untuk mendamaikan, ya, seluruh manusia, ya, tentunya dalam perihal bagi waris, pembagian waris. Tidak panjang saya membuka kegiatan ini, dan kita langsung saja kepada Bapak Presenter, ya, Bapak Dadan Abdul Rahman, untuk memperjelas atau menjelaskan bagaimana aplikasi waris ini bisa mempermudah, ya, para tentunya semua muslim, ya, di seluruh dunia mungkin. Itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dadan Abdul Rahman untuk menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan aplikasi tentang pembagian waris. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator dan host dan kepada instruktur yang telah menyimak, yang telah siap mengikuti kegiatan PCT ini. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang cara menggunakan aplikasi e-waris dan hitung waris di Android ataupun di PC, ya, online ataupun offline. Baik, namun sebelumnya perlu kiranya kita sedikit membahas tentang waris ini sebelum kita ke cara penghitungannya. Baik, cara menghitung harta warisan, aplikasi hitung waris dan e-waris. Nah, sebelumnya kita tentu harus tahu dulu rukun dan syaratnya, ya. Rukunnya yang pertama adanya muwaris atau pewaris. Siapa itu pewaris? Pewaris adalah pemilik harta yang wafat. Lalu ada waris, waris adalah ahli waris, ya, penerima harta warisan, anak, saudara, atau siapa. Lalu ada maurus atau warisannya, barangnya, ya, hartanya. Itu rukunnya. Rukunnya hanya ada 3, muwaris, waris, dan maurus. Lalu syarat pewarisnya, pertama muwaris sudah wafat, yang punya harta sudah wafat, ya. Yang kedua ahli waris masih hidup. Jadi kalau anaknya sudah meninggal tentu tidak mendapatkan waris. Harus yang masih hidup dulu. Yang ketiganya tidak adanya mawani atau penghalang di antara pewaris tersebut, ya. Jadi tidak ada yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Baik, ada beberapa hal yang mencegah pewaris. Satu, pembunuhan karena membunuh. Nah, maka orang tersebut tidak mendapatkan waris. Contoh, seorang anak membunuh bapaknya. Nah, anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari bapaknya. Atau membunuh ibunya dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik.
Yang kedua karena perbedaan agama. Karena orangnya murtad, misalkan anaknya murtad, maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari bapak atau ibunya. Yang terakhir adalah perbudakan. Memang ini di zaman dahulu, ya di zaman Rasul, zaman dahulu, mungkin di zaman sekarang tidak ada, tetapi kemungkinan masih ada untuk zaman yang akan datang. Baik, itu hal-hal yang mencegah waris. Tadi kita sudah tahu rukun waris, syarat waris, dan hal yang mencegah waris. Baik, urutan kerja sebelum harta waris dibagikan. Yang pertama adalah pemilihan harta mewaris. Harus dipisahkan dahulu mana harta pribadi, mana harta bersama istri. Harta yang pribadi yang bawaan sebelum menikah itu harus dipisahkan dengan harta setelah menikah ya, karena setelah menikah itu menjadi harta bersama dan layak untuk atau harus dibagi dua dengan istri. Yang kedua, ada harta yang seolah-olah milik orang yang meninggal atau mewaris, tetapi pada dasarnya itu adalah harta milik lain, seperti misalkan sedang menyewa atau kredit ya, semacam punya mobil tapi masih dikredit, itu juga harus dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan, harta waris pun boleh digunakan untuk pengurusan jenazah ya, seperti untuk pengobatan, memandikan, mengkafani. Mohon maaf ini mensolatkan harusnya tidak ada ya. Tapi kalau memang harus bayar sholat, kenapa enggak? Dan menguburkan, biasanya memandikan kita pakai untuk upah memandikannya, mengkafani juga sama karena tidak setiap orang bisa, dan menguburkan ya bagi penggali kuburnya atau ya yang menggali kubur ya intinya. Lalu selanjutnya pembayaran hutang. Kalau misalkan ahli waris mempunyai hutang dan zakat. Nah, zakat ini ada beberapa hal ya, bisa jadi harta warisannya itu dijumlahkan dulu. Kalau sudah memenuhi zakat, maka harus dijakati terlebih dahulu. Lalu dilaksanakanlah wasiat kalau memang ada, tetapi ada batasan wasiat yaitu 1/3. Wasiat diperuntukkan untuk orang yang bukan ahli waris, misalkan untuk anak angkat atau untuk cucu yang ibu bapaknya atau ibunya sudah meninggal duluan. Nah, itu ada baiknya kita wasiati, jangan sampai mereka tidak mendapatkan harta dari kakeknya atau dari yang meninggal ya. Itu bisa dilaksanakan atau dipergunakan wasiat. Dan yang terakhir adalah tentunya dibagikan warisnya. Ada beberapa hal ya sebelum pembagian. Ada yang harta warisannya itu langsung dibagikan, seperti misalkan punya tanah 100 bata. Nah, itu bisa 100 bata dibagi-bagi, bisa juga diuangkan terlebih dahulu, ditaksir harganya. Misalkan di daerah itu taksiran harga 1 bata 2 juta. Kolam yang di daerah mana itu taksirannya sekian juta. Ada yang diuangkan dulu, dinominalkan dulu, baru dibagi rata, dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan faraid. Nah, ada juga yang langsung langsung di barang itu atau di harta itu. Sawah langsung dibagi sawah semuanya. Kolam dibagi rata dan sebagainya. Baik. Nah, di sini saya punya tabel. Tabel ini tabel berdasarkan Syarah Rohbiyah ya, karya Umar Al-Bakri yang tentunya familiar di kalangan ulama yang menggunakan waris. Nah, ini tabel-tabel ini sangat mudah digunakan. Kalau memang ingin digunakan, silahkan, hanya kita harus tahu dulu cara menggunakannya. Kita harus tahu dulu mana urutan yang paling tinggi di ahli waris. Nah, urutan yang paling tinggi tersebut, maka itulah yang menjadi patokan bagi pembagian-pembagian selanjutnya. Saya kasih contoh, kita akan menggunakan tabel dulu sebelum sebelum kita menggunakan cara pakai aplikasi yang lebih mudah ya. Baik. Contoh, ada seorang perempuan meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan.
harta peninggalannya sudah diuangkan misalkan sebesar 20 juta. Berapa bagian masing-masing. Nah, untuk mengetahui ini kita patok suami, ibu, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ahli waris yang paling kuat, yang paling tinggi derajatnya di sini adalah anak laki-laki. Berarti patokannya adalah anak laki-laki ini. Berarti semuanya memakai bagan yang ini. Memakai bagan yang ini. Yang warna apa ini? Pink ya atau ya pink lah. Nah, kita mengetahui bahwa anak laki-laki adalah asobah. Kita tuliskan anak laki-laki asobah bil goir ya, maaf asobah bil goir. Asobah karena dirinya sendiri, sisa karena dirinya sendiri. Lalu setelah itu anak perempuan jika disandingkan dengan laki-laki maka asobah bil goir, maaf kalau tadi yang laki-laki asobah bin nafsi, mohon maaf karena dirinya sendiri. Kalau yang anak perempuan itu ketika ada anak laki-laki menjadi asobah bil goir karena yang lain atau karena anak laki-laki. Nah, maka anak laki-laki dan anak perempuan adalah asobah bil ghair, asobah bin nafsi, asobah bil ghair. Baik. Selanjutnya kita ketahui suami, di sini sudah ada 1/4 dari mana? Ini dia. Suami disandingkan dengan anak laki-laki. Sekali lagi yang menjadi patokan adalah urutan tertinggi dalam bagian waris. Suami disandingkan dengan anak adalah A-nya, bagian atas A ini adalah untuk anak, asobah bagian bawahnya baru untuk suami. Di sini 1/4. Maka bagian suami adalah 1/4. Yang ketiga adalah bagian ibu. Kembali bagian ibu kita lihat, ibu yang hijau ini disandingkan dengan anak, maka ibu bagiannya 1/6, sementara anak asobah. Begitu mungkin cara menggunakan tabel ya. Memang kita harus melihat tabel, menentukannya, menuliskan dan sebagainya. Berbeda dengan aplikasi yang nanti ya lebih mudah, tinggal masukin, tinggal memasukkan, mengklik-klik udah ada ya. Namun saya juga ingin, kenapa harus manual dulu agar kita nanti bisa membandingkan seberapa mudah antara manual dengan yang aplikasi. Walaupun sudah kita bayarkan pasti lebih mudah aplikasi. Baik, setelah diketahui bagian furudul muqaddarahnya, suami 1/4, ibu 1/6, 2 anak laki-laki asobah bin nafsi, 2 anak perempuan asobah bil ghair. Nah, setelah ada furudul muqaddarah ini 1/4, 1/6, kita harus menentukan KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Kita sudah pelajari ini mungkin di SD, di SMP, di SMA. Kelipatan dari 4 dan 6 yang terkecil. 4, 8, 12, 16. Dari 6, 12, 18. Nah, yang terkecilnya kelipatan adalah 12. Maka kita tentukan KPK-nya 12. Asal masalah ya, KPK. Atau biasa disebut memang di dalam waris itu asal masalah. Nah, setelah diketahui KPK 12, maka tinggal dikalikan 1/4 kali 12, maka hasilnya 3/12. 1/6 dikali 12, 2/16. Nah, sementara untuk anak laki-laki dan anak perempuan karena mereka adalah sisa, maka 3 ditambah 2 ditambah berapa agar KPK 12. Maka muncullah angka 7. 3 tambah 2, 5. 5 tambah berapa ingin 12. Maka muncul 7. Jadi bagian untuk 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah 7. Suami 3/12, ibu 2/12, anak 7/12. Setelah diketahui saham, maka tinggal dikalikan jumlah harta yang 20 juta ini. Maka akan diketahui bagian dari suami adalah 5 juta, 3 kali 2 dibagi 12, 2 kali 12 kali 20 adalah bagian ibu, 3.300.000 sekian. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan bagiannya adalah 11.600.000 sekian. 7 kali 20 dibagi 12. Nah, untuk bagian anak laki-laki dan perempuan tentunya ada pembagian lain ya.
Karena dikatakan dalam Al-Quran bahwa bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Maka digunakanlah hukum laki-laki itu 2, perempuan 1. Jadi 5. 2/5 kali 11 maka 4 juta. 2/5 untuk anak laki-laki, untuk anak ke-1 laki-laki, untuk anak kedua, untuk perempuan ya. Untuk perempuan 2 juta, 2 juta. Yang laki-laki 2 juta, yang laki-laki yang pertama 4 juta. Ini kalau dijumlahkan jadi 11. Yang ini kurang 1 ya. Maaf, ini 2 anak perempuan. Mohon maaf ya, ini 1 anak perempuan ya. 2 anak perempuan dan 1 anak perempuan. Di sini salah penulisan saya, malah 2 ya. 1 anak perempuan. Jadi 4 tambah 4 tambah 2,3 ini hasilnya adalah 11,66. Itu kalau kita manual ya, kita harus menentukan KPK dulu, harus menentukan 1/4 dan sebagainya. Jadi memang agak ribet, tapi memang inilah ilmu waris. Baik, kita coba ke aplikasi e-waris. Aplikasi ini bisa Bapak Ibu dapatkan di Google, bisa manual, bisa juga online ya. Kita tinggal ketik e-waris. Baik, pilih HTTP e-waris ya, yang ini yang paling atas. Nah, ini jika ingin belajar lebih lanjut, ini banyak, diunduh juga bisa ya. Nah, kita ke hitung. Nah, muncullah di sini harta tirkah atau harta waris ya. Misalkan tadi masalahnya itu 20 juta, 20 juta. 123, 123. Yang meninggal adalah istri ya atau perempuan. Tidak punya hutang, tidak punya wasiat. Baik, kita lanjut. Tidak punya ayah ya, hanya ada 1 ibu. Hanya ada 1 suami, tidak mungkin 2 suami. Jumlah anak laki-laki 2, jumlah anak perempuan 1. Baik. Tadi sebelum diisi anak, ini ibu itu 1/3, ya. Suami 1/2. Nah, ini otomatis tidak seperti yang di ini ya, tidak di tabel. Kalau di tabel ini harus dicari. Kalau di sini ketika mengklik langsung berubah. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kalau sudah diisi, tinggal dilanjut. Cucu laki-laki, nah ini ada keterangan ya, cucu laki-laki tentu terhalang oleh anak laki-laki. Tinggal dilanjut. Tidak punya kakek misalkan tadi hanya suami, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, maka sudah didapat hasilnya dan ini sangat sederhana ya. Suami 5 juta, ibu 3 juta, anak perempuan 2,3, anak laki-laki 4 ya. Seperti ini, lebih mudah, lebih praktis ketika menggunakan e-waris. Hanya mungkin keilmuannya kita tidak ada, itu saja. Asal masalahnya sama 12, pembagiannya juga sama ya. 5, 3, 2, 4. Kita lihat tadi, yang tadi 4,3, 4,6, 2 ya. Seperti itu. Hanya yang laki-laki itu 2 ya. Jadi persis sama hasilnya. Hanya beda jalannya saja. Kalau tadi ada keilmuannya, kita harus melihat dulu tabel, memilah dan memilih dan sebagainya. Itu ketika kita menggunakan e-waris di PC atau di komputer ya. Baik, di Android juga ada. Ibu Bapak tinggal mendownload aplikasi hitung waris ya. Saya menggunakan aplikasi hitung waris. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya. Ini juga sama praktis, ada pembelajarannya juga di sini, ada bab waris ya, pembelajarannya harta waris itu apa dan sebagainya. Nah, untuk menghitungnya kita tinggal langsung ke menu hitung. Yang meninggal tadi perempuan, seorang istri, sama kayak tadi, lanjut. Misalkan di sini 20 juta.
hutangnya tidak ada, wasiat juga tidak ada, pengurusan misalkan sudah, tinggal lanjut lagi. Nah, tinggal diisi ibu, suami, jumlah anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Tinggal dilanjut, nanti ada keterangan punya kakek gak? Tidak ada. Sudah diketahui hasilnya. Tinggal dihitung dan hasilnya juga. Oh, saya malah masukin 200 juta mungkin ini ya. Mohon maaf. Baik, perempuan lanjut 20 123 123 20 juta lanjut. Ibu, suami, 2 anak, 1 anak perempuan, lanjut. Tidak ada kakek, hitung. Maka hasilnya pun sama dengan tadi. Suami 5 juta, ibu 3.300.000, anak laki-laki 4 juta, dan anak perempuan 2 juta. Praktis, mudah, hanya ya tidak ada ilmunya. Dari mana nih anak ini dapat segini dan sebagainya. Tetapi ini cukup karena aplikasi ini juga dipertanggungjawabkan oleh yang buatnya, tidak asal bikin aplikasi. Seperti itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya silahkan jika saya kembalikan ke moderator untuk mungkin kalau ada pertanyaan atau perlu diulang. Terima kasih, silakan untuk saudara moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presenter kita Bapak Dadan Abdul Rahman telah menjelaskan secara baik ya tentang bagaimana bagian-bagian dalam pembagian waris ya. Dan tentunya pembagian waris ini menjadi lebih mudah karena kan sekarang dalam era teknologi digital sehingga cara perhitungannya lebih mudah lah gitu, lebih mudah. Jadi ada orang yang bisa menemukan atau membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu kita untuk membagi waris secara mudah. Sekarang kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta untuk memberikan tambahannya ataupun pertanyaannya juga boleh, silakan. Sehingga webinar tentang waris ini akan lebih sempurna ya. Lebih sempurna. Pengetahuan kita akan bertambah banyak. Kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari SMA Negeri 1 Cisayong, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hari. Terima kasih Ibu sudah mengikuti webinar ini. Kemudian Ibu Susi Sari, terima kasih telah memberikan dukungannya. Barangkali Ibu ada tanggapannya atau tambahannya, Bu. Kami persilahkan. Bagus. Sharing ilmu dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini baru tahu saya. Bukan ngikuti tapi bingung. Tapi dengan adanya itu lumayan bisa untuk menghitung cepat ya, Pak Dadan. Iya. Tapi akan lebih ini lagi kalau di jentreng begitu. Ya. Bagus. Terima kasih saya haturkan pada Ibu Kepala. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada rekan-rekan yang lain kami persilahkan. Bu Susi. Baik, mungkin kalau Ibu Susi ada. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama ya. Alhamdulillah. Kali ini saya jadi tahu aplikasi untuk
menghitung ilmu waris. Nah, cuma walaupun begitu, saya ingin tahu tentang perhitungan untuk ini. Mau bertanya sedikit, nggak apa-apa? Mangga. Ini seandainya yang meninggalnya itu anak laki-laki, bagaimana ya perhitungannya? Baik. Sementara dia masih memiliki seorang ayah Baik. dan juga 2 orang anak. Baik. Satu laki-laki, 1 perempuan. Siap, kita simulasi ya. Terima kasih. Bapak moderator, mohon maaf, saya cut langsung. Terlalu bersemangat. Oh ya, nggak apa-apa, silakan langsung saja Pak. Langsung. Harusnya lewat Pak moderator dulu. Tapi mungkin saya terlalu bersemangat. Baik, di aplikasi kita coba ya, di aplikasi hitung waris. Yang meninggalnya itu laki-laki ya. Contoh yang mudah 10 juta. 10 juta 123 123. Dia masih mempunyai ayah dan ibu kandung ya Bu. Mempunyai istri juga mungkin. Atau tidak ada istrinya, sudah tidak ada. Tadi Masih ada, istrinya ada. istrinya masih Istri ada. Anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, Boleh. perempuan 0. Oke, siap. Ibu kandungnya nggak ada. Ibu kandungnya sudah tidak ada. Oh, baik. Ayah, berarti hanya ayah ya. Baik. Ya. Lanjut. Nenek udah tidak ada ya. Baik, lanjut. Maka akan sangat mudah bagi aplikasi ini untuk menghitung. Ayah dari 10 juta, ayah dapat 1.600.000, istri 1.200.000 ya. Baik. Ini menggunakan aplikasi ya Bu. Diingat-ingat Bu, nanti kita akan buka lagi. Ayah 1/6, istri 1/8, anak itu asobah, anak laki-laki asobah. Kita akan gunakan kita akan menggunakan penghitungan manual Bu. Kita akan menggunakan penghitungan manual menggunakan bagan. Apakah sama atau tidak dengan bagan yang ada? Tadi menggunakan waris, menggunakan hitung waris ya. Ini akan coba dengan menggunakan yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki. Dia mempunyai, mempunyai istri ya. Anak laki-laki, istri, dan ayah atau bapak ya. Nah, di bagian ini yang paling tinggi adalah anak laki-laki, lalu istri dan bapak. Berarti kita tulis di sini yang paling atasnya itu adalah anak laki-laki. 1 anak laki-laki, 2 ya. Lalu istri dan bapak. Nah, berapa bagian anak laki? Tentu anak laki-laki adalah asobah bin nafsi, dia adalah sisa karena dirinya. Istri, berapa bagian istri? Kita lihat di bagan. Istri bagiannya, hal ini harus disandingkan dengan anak laki-laki. Baik, ini dia anak laki-laki, istri, anak laki-laki asobah, anak istri, anak istri. Anak laki-laki asobah dan istri adalah 1/8. Baik, kita tulis 1/8. Istri 1/8. Oh. 1/, mohon maaf, Excelnya seperti ini. Baik, anak kita pakai bagan saja atau tabel. Baik,
2 anak laki-laki itu asobah, istri itu 1/8, lalu bapak, bagian bapak, tabel, kita ke tabel lagi, bagian bapak itu disandingkan dengan yang paling atas ya, anak laki-laki itu 1/6. Baik, kita tulis 1/6. 1/6. Oh, maaf. 1/6. Baik, apakah pembagian ini sama atau tidak dengan aplikasi? Kita lihat ya, pembagiannya dulu saja, belum ke penghitungannya. Takutnya ada salah. Ini aplikasi yang tadi, hasil aplikasi. Ayah atau bapak itu 1/6, istri 1/8. Sementara anak adalah asobah, sisa ini ya. Sama ya. Sekarang kita akan KPK. KPK-nya persekutuan terkecil dari 6 dan 8 itu adalah 24. 8 kali 3 24, 6 kali 4 24. Baik. Ketika dikalikan maka akan muncul 3/24 dan 4/24 ya. 1/6 kali 24, 4/24, 1/8 kali 24, 3/24. Maka anak laki-laki jumlahnya itu adalah sisa dari 3 dan 4, 7. 24 dibagi 7 adalah 14, betul ya. Berarti anak laki-laki 14/24. Seperti ini, 14/24. Lalu selanjutnya kita kalikan dengan jumlah harta. Jumlah harta tadi adalah 10 juta, contoh ya, 10 juta, 1, 2, 3, 14/24 kali 10 juta. 14 kali 10 juta dibagi 24 hasilnya adalah 5 juta, maaf 5.800, 3 dan sekian-sekian. Lalu 3 kali 10 juta dibagi 24 untuk istri adalah 1.250.000. 1.250.000. Untuk bagian bapak, 4 kali 10 juta dibagi 24, 40 dibagi 24 sama dengan 1,6 juta, 66 ya. Ini pembagian menurut penghitungan manual. Anak 5 juta, tentunya ini dibagi 2 ya, karena 2 orang. 5.833 dibagi 2 itu 5.833 dibagi 2. 29, 2.916,5 dan sekian-sekian lah ya. Baik, ini perhitungan secara manual. Kita lihat. Ingat-ingat ya Ibu Bapak, sama nggak? Takutnya sama saya juga. Kita lihat di aplikasi yang tadi, yang sudah tadi, oh maaf. Nah ini, ya 5 juta. Ayah 1/6 1,6666. Istri 1,250 dan anak 3 juta. Oh maaf, ada perbedaan ya. Ada perbedaan 1434. Di sini anak 7 juta ya, di saya 5.800.000. Mungkin ada salah perkalian. Saya ulang ya. 3 tambah 4 itu 7. 24 dikurangi 7 itu 14, betul ya. Baik, saya coba ulang hitung. 14 kali 10 dibagi 24. 58 ya.
Sepertinya salah di itu. Harusnya 17 bukan 14 tadi. 3, 4. Oh iya. 24 dikurangi 7. Nah, jadi 14. Iya, 7. 17. Baik, matematikanya ya. 17. Ya. Baik. Satu lagi ya. Terima Ini pertanyaannya. Baik. Untuk yang itu penghitungan tirkah atau harta warisan itu harus ada pemisahan dulu antara harta suami dan istri atau dari keseluruhan harta warisan. Harta tirkah ya. Ini lebih ke ilmunya, tidak apa-apa. Harta tirkah. Mohon diulangi, Pak Moderator mohon bisa menangkap. Pak Moderator. Oh ya, kepada Ibu Susi diulangi lagi, Bu. Ya itu Mungkin kurang jelas. Untuk menghitung harta warisannya. Apakah Kurang jelas, Bu, bahas itunya suaranya, Bu. oh ya, Nah, jelas. Silakan, penghitungan Bu. harta tirkah apakah itu keseluruhan dari harta yang dimiliki Baik. ataukah harus diadakan pemisahan harta gonogini dulu dengan istri sebelum dihitung waris? Baik. Ya, silakan Pak Dadan. Untuk harta tirkah katanya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini lebih ke materi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ada bisa kita bahas. Baik, di sini ya. Nah, di sini. Sebelum dibagikan harus ada pemilahan dulu. Kebanyakan para ulama sependapat ada pemisahan antara harta bersama ya. Ada yang wajib gonogini, ada yang tidak wajib. Tapi kebanyakan itu mewajibkan gonogini. Baik, urutan kerjanya pertama pemilahan harta. Nah, yang pertama ada harta bawaan, harta pusaka sebelum menikah, ada harta bersama. Nah, itu harus dipisahkan. Harta bawaan itu bisa langsung dibagikan, sementara harta yang bersama itu ada dua pendapat, ada yang membolehkan gonogini, ada yang tidak. Tergantung siapa yang bekerja ya. Kalau misalkan harta suami yang bekerjanya suami berarti itu harta suami. Kalau yang bekerjanya istri ya berarti harta istri. Tetapi pendapat yang masyhur yang banyak itu adalah adanya gonogini. Karena pada dasarnya suami bisa bekerja itu karena urusan rumah tangga diurus oleh istri. Karena itu juga kan kewajiban suami. Tetapi karena dibantu oleh istri maka wajib gonogini, kebanyakan yang itu ya. Jadi untuk harta bersama setelah menikah, misalkan sebelum menikah nggak punya rumah, setelah menikah ada rumah, maka rumahnya itu harus dibagi-bagi. Namun juga ada semacam kerjasama, misalkan setelah menikah dua-duanya bawa modal, yang satu 50 juta, yang misalkan yang satu 50 juta, yang satu lagi 25 juta misalkan. Lalu dicampur, dipakai usaha, buka warung misalkan. Lalu nanti pembagiannya tergantung modal 2:1, 50 banding 25 berarti 2:1. Nanti gonogininya juga 2:1. Cuman itu sangat jarang ya. Dan itu sebaiknya dibicarakan ketika melamar, tapi sangat ini ya, sangat rentan ketika melamar kita membicarakan hal seperti itu. Menikah juga belum sudah membicarakan tentang gonogini ya. Tentu ya jawabannya di kita kebanyakan gonogini karena yang didapatkan suami itu ada usaha istri mengatur atau mengurus rumah tangga itu adalah kewajiban suami dibantu oleh istri. Apalagi kalau istrinya sama-sama bekerja, nah itu udah campur. Sebaiknya digonoginikan ya. Tetapi kalau ada juga pendapat kalau harta istri itu milik istri ya. Kalau tidak dicampurkan ya berarti milik istri. Seperti itu mungkin Bu Susi, terima kasih. Mudah-mudahan Ya, terima kasih juga atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembalikan Pak Cepik. Ya, terima kasih kepada rekan kita Ibu Susi yang telah memberikan tanggapan-tanggapannya sekaligus pertanyaan ya supaya beliau lebih mendapatkan penjelasan
Yang pertama itu masalah apa namanya keakuratan aplikasi aplikasi hitung waris ya. Dan beliau mungkin ada apa namanya di keluarganya ada permasalahan semacam itu. Yang meninggal itu adalah anaknya ya, seorang suami meninggal memiliki 2 anak dan beliau juga memiliki ibu. Yang kedua masalah tirkah ya, masalah harta tirkah ya, dan alhamdulillah telah mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden kita. Mudah-mudahan apa namanya mendapatkan kejelasan. Kami persilakan kepada yang lainnya untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, Ibu Bapak bisa langsung menggunakan ya aplikasinya di Google iWaris, iwaris.or.id. Kalau di Android itu saya menggunakan Hitung Waris. Bisa dicoba. Dan kami persilakan kepada para peserta yang mengikuti daripada Zoom meeting ini, webinar ini, untuk mengisi. Alhamdulillah link presensinya sudah ada di bagian chat. Kami persilakan untuk mengisi presensinya dulu. Mudah-mudahan data presensi atau data yang hadir bisa menjadi masukan buat kami ya. Cukup mungkin Pak, kalau tidak ada. Kami berikan dulu waktu sebentar untuk mengisi presensi. Silakan. Mungkin saya bisa menyimpulkan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin ya, saya silakan sambil menyimpulkan Bapak Presiden. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada intinya waris itu mudah kalau kita mau belajar. Waris juga adalah sesuatu yang urgen dalam kehidupan beragama kita sebagai Muslim, di mana kalau tidak dilaksanakan maka ancamannya adalah neraka ya, surat An-Nisa ayat 14. Lalu juga waris adalah ilmu yang pertama kali Allah akan ambil, akan cabut. Kemudian juga waris juga adalah setengah dari ilmu-ilmu lain. Waris juga akan dihapus ya. Dan pada dasarnya mudah kalau kita ingin mempelajarinya dengan seksama. Tentunya dengan latihan-latihan karena berupa hitungan-hitungan. Namun dalam aplikasi yang saya tadi pakai seperti iWaris ataupun waris atau hitung waris, ada sedikit, setelah saya coba ternyata ada sedikit kelemahan ya, seperti misalkan untuk kasus Gorowen ternyata itu masih ada kesalahan ya, atau kasus-kasus yang lebih sulit lagi ya, karena di waris itu juga banyak kasus-kasus ya, tidak bisa begitu saja main hitung. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang mudah seperti hanya ibu, bapak, atau anak, cucu, dan sebagainya itu insya Allah untuk waris, untuk aplikasi ini mudah dan akurat ya ketika digunakan. Itu saja mungkin yang bisa saya simpulkan pada kesempatan ini. Mangga dikembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kegiatan webinar tentang waris ya, tentang waris, pembagian waris alhamdulillah telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita sebagai yang mendengarkannya mendapatkan manfaat yang begitu besar. Begitu juga kepada presenternya ya, yang telah memberikan uraian tentang hak waris ini dengan begitu baik dan jelas gitu ya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan
amal soleh. Amin. Barangkali dari saya sebagai moderator, saya cukupkan sekian kegiatan ini, dan untuk itu kami kembalikan kepada host ya, Bapak Bahrul Ulum. Silakan Bapak Bahrul Ulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Cepi sebagai moderator dan juga kepada Bapak Dadan sebagai presenter atas kerjasamanya, juga materinya yang sangat bagus. Jujur saja saya juga di sini banyak mendapatkan ilmu baru dari Pak Dadan di sini. Terima kasih Pak Dadan. Alhamdulillah. Juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mampir di webinar kami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Namun sebelum webinar ini ditutup, saya minta tolong dibuka dulu videonya biar kita screenshot ya. Oh iya, iya Pak, betul Pak. Udah ya. Bapak Ibu, silakan dibuka dulu ininya Oh, belum Pak. videonya. Ada yang belum Pak? Cukup lah, nggak apa-apa. Salah ada Pak. Oh nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Udah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Makasih. Sama-sama.